salah satu bentuk interaksi yang apa yang terjadi antara sesama tumbuhan yaitu adalah interaksi yang disebut dengan komensalisme. Apa itu komensalisme? Komensalisme adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan yang lain tidak dirugikan. Jadi satu untung, satu yang nggak apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan komensalisme. Komensalisme disebut juga sebagai parabiosis. Tumbuhan yang mendapatkan keuntungan ini disebut dengan komensal. Sedangkan yang memberikan keuntungan ini disebut dengan inangnya. Ya. Jadi ada komensalnya, ada inangnya. Ya. Nah, nanti ada lagi yang lain, ya. Bentuk yang lain. Tapi kalau yang komensalisme yang mendapatkan keuntungan ini disebut dengan komensalnya. Tetapi dia mendapatkan keuntungan tanpa merugikan si inang. Nah, kemudian sedang tumbuhan yang memberikan keuntungan tadi disebut dengan inang. Contohnya adalah anggrek yang tumbuh menempel di pohon lain. Nah, ini misalnya kita lihat seperti ini. Yang mana komensalnya? Komensalnya adalah yang anggrek. Sedangkan inangnya adalah pohon tempat anggrek itu hidup ataupun menempel. Ya. Nah, pada kasus lain, komensalisme dapat berubah menjadi amensalisme, di mana salah satu dirugikan dan salah satunya lagi tidak mendapatkan keuntungan yang nyata, gitu ya. Nah, bagaimana tadi komensalisme bisa berubah menjadi amensalisme? Amensalisme itu satu itu mendapatkan kerugian, tapi yang satunya ya tidak signifikan mendapatkan keuntungan, gitu ya, tidak terlalu mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana tadi komensalisme bisa menjadi amensalisme? Contohnya itu bila epifit tadi ini tumbuh besar hingga mengganggu inangnya. Nah, maka ini berubah menjadi amensalisme. Misalnya paku sarang burung yang sering tumbuh di pohon-pohon itu. Nah, paku sarang burung ini dia bisa fenotipenya itu besar, gitu ya, bisa besar. Nah, karena ukurannya yang menjadi besar ini bisa jadi dia berubah menjadi pengganggu, khususnya kalau sudah tinggal sekian lama, kemudian usia kayu menjadi tua dan lapuk. Nah, menjadi mudah patah. Nah, ini bisa menyebabkan patah, atau mungkin kemudian dijadikan sebagai sarang bagi perusak kayu, gitu ya. Nah, ini mengganggu si kayunya tadi, ya. Jadi pada prinsipnya dari si pakunya tadi sudah tidak mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena dia fisiknya sudah besar, kebutuhan akan tempat hidup itu sudah tidak benar-benar bergantung dengan menempel di si inang tadi, tapi karena sudah ada substrat yang dia bentuk dari asalnya yang dia kecil tadi. Nah, gitu ya. Sementara dia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, tetapi si inangnya tadi bisa kerugian, gitu ya, bagi si inangnya, ya. Kemudian ada lagi yang lain, mungkin ini yang disebut dengan netralisme, di mana interaksi ini ya tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Ya, bisa jadi hidup berdampingan tanpa terganggu, ya. Misalkan pasak bumi dengan pohon meranti. Pasak bumi ukurannya kecil, perakarannya tidak banyak, tumbuhan pohonnya juga tidak besar, dia bisa hidup di bawah naungan. Sementara meranti tumbuh besar, dominan, tinggi, ya. Nah, tapi dua-duanya bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu tadi, ya. Nah, ini yang disebut dengan dengan netralisme. Kemudian ada bentuk interaksi yang lain, yaitu parasitisme, ya. Nah, parasitisme bisa terjadi sesama tumbuhan. Jika Anda mengingat, mungkin pernah ketemu nih ya, tanaman ini, ya. Nah, ini adalah bentuk parasitisme.
Nah, yaitu hubungan antagonis, hubungan yang bersifat ya bersifat negatif gitu ya, yang dikenal dengan parasitisme ya. Terjadi bila salah satu tumbuhan mengganggu atau merusak tumbuhan yang lain. Nah, jadi satu tumbuhan mendapatkan keuntungan ya, dan merugikan yang lain. Nah, ini parasitisme. Tapi kalau ada yang dirugikan tapi yang merugikan tadi tidak mendapatkan keuntungan, itu disebut dengan amensalisme ya. Nah, ini kalau parasitisme, dia mengganggu, dia mendapatkan keuntungan dan mengganggu inangnya ya. Jadi pengganggunya ini disebut dengan parasit, sementara yang diganggu tadi itu adalah tempat dia mendapatkan nutrisi tadi, itu adalah inangnya ya. Nah, jadi ada parasitnya dan ada inangnya. Macam tumbuhan parasit ini ada yang disebut dengan parasit komplit, di mana parasit ini tidak punya klorofil. Lalu bagaimana kalau dia tidak punya klorofil? Maka karena dia tidak punya klorofil, nutrisi dia ambil dari ininya, dia ambil dari inangnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan hemiparasit, yaitu parasit yang berasimilasi tetapi mengambil air dan bahan inorganik dari inang. Jadi parasit ini dia masih melakukan fotosintesis, masih melakukan asimilasi ya. Nah, ini tetapi dia tidak langsung mendapatkan suplai air maupun nutrisi itu dari tanah atau dari benda mati gitu. Tapi dia mendapatkan nutrisi justru menyerap dari si inang. Nah, inilah yang disebut dengan hemiparasit ya. Nah, hemiparasit ini menyerap air dan nutrisi menggunakan akar khusus yang disebut dengan Houstoria. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dari interaksi parasitisme ya, atau simbiosis parasitisme ya. Nah, ini kita mengenalnya dengan nama putri malu gitu ya, tali putri ya, tali putri. Sementara ini kita mengenalnya dengan nama benalu ya. Nah, benalu ini bersifat hemiparasit. Nah, ini benalu ini bersifat hemiparasit dan tali putri ini bersifat parasit yang komplit. Ini dia tidak punya klorofil ya.